Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Arni Citriana Ninef dengan NIM 2117041128 dari kelas 4C, S1 Manajemen. Terima kasih untuk kesempatannya. Jadi di sini saya akan membawakan materi yang pertama, yaitu tentang definisi etika bisnis. Etika bisnis itu adalah usaha membangun kepercayaan antara masyarakat dengan perusahaan maupun konsumen, pegawai, kreditur, dan pesaing. Nah, perkembangan etika bisnis ini menurut Bertens, perkembangan etika bisnis ini melalui ada zaman prasejarah, masa peralihan, dan tahun 1970 dari Amerika ke seluruh penjuru dunia. Nah, yang keempat, pada tahun 1980 etika bisnis ini menyebar ke Eropa Barat sebagai ilmu baru. Nah, yang kelima, pada tahun 1990 hingga sekarang sudah didirikan International Society of Business, Economic and Ethnic. Nah, adapun perilaku tidak etnis dalam bisnis, ya, di situ dibagi menjadi 4. Yang pertama, ada menyalahgunakan kedudukan. Yang kedua, menyalahgunakan kekuasaan. Yang ketiga, menyalahgunakan sumber daya organisasi. Dan yang keempat adalah perilaku yang tidak berbuat apa-apa. Selanjutnya yaitu tentang teori-teori dalam etika bisnis. Nah, teori-teori ini dibagi menjadi 5. Yang pertama, pentingnya teori etika bisnis itu melegitimasi segala perbuatan dan tindakan dari sudut pandang moralitas yang disepakati oleh masyarakat. Nah, adapun teori-teori yang pertama yaitu teori utilitarianisme. Teori ini menyatakan bahwa suatu tindakan patut adalah yang memaksimalkan penggunaan atau utility. Yang kedua yaitu teori deontologi. Teori ini menekankan untuk melakukan segala sesuatu berdasarkan moral yang berlaku. Yang keempat ada teori hak, itu suatu aspek dari teori deontologi. Karena teori hak ini berkaitan dengan kewajiban. Yang terakhir yaitu teori keutamaan. Nah, teori keutamaan ini memposisikan kehendak tetap yang cenderung ke arah tertentu. Materi selanjutnya yaitu tentang etika yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, nilai etika ini merupakan suatu aturan atau norma yang dipakai sebagai pedoman dan perilaku di masyarakat terkait dengan sifat baik dan buruk. Nah, hak dan kewajiban individu dalam organisasi dan perusahaan ini dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu hak dan kewajiban individu. Nah, hak dan kewajiban individu ini sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan sesuatu yang harus dilakukan dengan bertanggung jawab. Nah, yang kedua yaitu kewajiban pegawai terhadap perusahaan. Nah, kewajiban ini untuk bekerja mencapai tujuan perusahaan dan menghindari kegiatan-kegiatan yang mengancam tujuan yang ditetapkan. Nah, yang ketiga yaitu kewajiban perusahaan terhadap pegawai, di mana yang pertama adanya kelayakan gaji dan yang kedua adalah kondisi kerja, baik kesehatan dan keamanan. Yang keempat adalah organisasi politik. Nah, di sini organisasi ini mengumpulkan setiap individu untuk membentuk koalisi yang selanjutnya saling bersaing satu dengan yang lain guna untuk sumber daya. Yang kelima yaitu hak pegawai, di mana adanya hak privasi, kebebasan suara hati, penggalan, berpartisipasi dan manajemen partisipatif. Nah, proses yang layak dan PHK sepihak. Yang keenam adalah peduli, di mana peduli ini adalah sikap saling memperhatikan satu dengan yang lain. Dan yang ketujuh yaitu menghargai. Sikap menghargai ini yaitu mengajarkan supaya kita harus belajar untuk menghargai satu dengan yang lain. Yang kedelapan yaitu adalah toleransi, di mana memperlakukan seseorang dengan baik tanpa memandang siapapun orang tersebut. Yang kesembilan adalah empati. Kita harus ikut merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Yang kesepuluh ada sikap positif, di mana perilaku yang dianggap sesuai dengan nilai dan norma kehidupan. Yang kesebelas yaitu perilaku tidak etnis di dunia kerja. Nah, perilaku ini menyimpang dari tugas pokok dan atas tujuan awal. Materi selanjutnya yaitu tentang arah bisnis dan tujuan penerapan etika dalam aspek bisnis.
norma dan hukum. Di sini yang pertama ada histori bisnis dan perubahan etika bisnis. Etika bisnis atau bisnis ini timbul di Amerika Serikat pada tahun 1970-an, kemudian meluas ke wawasan dunia lainnya. Yang kedua ada misi etika, di mana perilaku yang mengelola maupun menjalankan suatu tanggung jawab dengan tindakan yang menentukan kinerja perusahaan. Nah, yang pertama ada teori normatif, metaetika, dan deskriptif. Nah, teori yang bersikap preskriptif yaitu menentukan benar tidaknya tingkah laku. Yang kedua ada metaetika, di mana pembahasan yang bukan moralitas secara langsung melainkan mengacu berbagai konsep yang digunakan dalam bidang moralitas. Nah, yang ketiga ada deskriptif. Di situ mempelajari moralitas yang terdapat pada individu dalam berbagai kebudayaan dan sebagainya. Materi selanjutnya yaitu tentang etika bisnis dalam bisnis internasional. Yang pertama yaitu bisnis internasional itu merupakan suatu kegiatan bisnis yang dilakukan melewati batas-batas suatu negara. Nah, etika bisnis internasional ini pengetahuan tentang cara ideal pengaturan dan pengelolaan bisnis yang memperhatikan norma dan moralitas. Nah, adapun pentingnya etika bisnis dalam bisnis internasional. Yang pertama, menghindari konflik. Yang kedua, mengurangi kecurangi, menghindari eksploitasi berkelebihan. Yang keempat, itu melindungi norma sesuai dengan kesepakatan. Nah, dumping dalam bisnis internasional ini juga merupakan suatu kegiatan menjual barang di pasar internasional dengan memasang harga yang lebih murah maupun mahal di dalam negeri. Yang terakhir yaitu whistleblowing, di mana whistleblowing ini adalah tindakan suatu badan swasta atau publik yang mengeluarkan informasi untuk mengungkap kasus korupsi. Yang keenam ada jenis-jenis whistleblowing. Yang pertama, pelaporan dalam lingkup internal, di mana pelaporan yang disampaikan langsung kepada atasan yang ada dalam ruang lingkungan yang sama. Yang kedua, ada pelaporan dalam lingkup eksternal, di mana pelaporan yang disampaikan kepada individu, badan pengawas, dan pihak eksternal lainnya. Materi yang terakhir yaitu tentang sumber-sumber dan nilai dalam perilaku etika agama, filosofi, budaya, dan hukum. Yang pertama ada sumber dan nilai dalam perilaku etika agama. Yang pertama yaitu menghargai semua ajaran umat beragama. Yang kedua harus menghargai perbedaan ajaran agama. Dan yang ketiga harus membangun kepedulian sosial. Nah, yang kedua ada sumber dan nilai dalam perilaku etika filosofi, di mana perilaku ini kita harus mempercayai manusia ada untuk suatu tujuan dan adanya pergantian pemerintahan dalam setiap 5 tahun. Nah, adapun juga sumber dan nilai dalam perilaku etika budaya, harus adanya gotong royong dan menghargai perbedaan. Nah, sumber dan nilai dalam perilaku etika hukum ini adanya undang-undang, peraturan pemerintah, putusan pengadilan, etika profesi, etika politik, dan yang terakhir yaitu etika internasional. Baik, sekian materi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera dan salam harmoni.